Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari tentang sholat jamak dan qashar ya. Tapi sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang Bapak cintai ya. Ini yang akan kita bahas ya. Ada 9, dari mulai pengertian sholat jamak sampai hikmah sholat jamak dan sholat qashar. Tentunya saya yakin anak-anak sudah pernah mendengar apa itu sholat jamak dan apa itu sholat qashar. Mari kita bahas ya, tidak berpanjang lebar. Sholat jamak itu artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jamak menggabungkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama atau disebut jamak takdim, maupun pada waktu sholat yang kedua atau jamak takhir. Nah, ini hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh ya. Nah, oke. Lanjut ya. Jenis-jenis sholat jamak. Tadi yang pertama sholat jamak takdim ya. Dan yang kedua itu sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Demikian juga dengan sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat maghrib ya. Yang tidak bisa dijamak dan tidak bisa diqashar itu adalah sholat subuh ya. Cara melaksanakan jamak takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama dulu, lalu sholat yang kedua. Berniat jamak takdim dan mengerjakan berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain ya. Jadi tidak boleh ngobrol dulu, tidak boleh bercanda dulu. Intinya tidak boleh diselingi dengan kegiatan lain ya anak-anak. Lanjut. Yang kedua, sholat jamak takhir ya. Sholat jamak takhir itu adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Contohnya seperti apa? Sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga dengan sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya.
Dalam tata cara pelaksanaan sholat jamaah takhir, disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama, baru melakukan sholat kedua, atau sebaliknya. Tata cara pelaksanaan sholat jamaah ya. Di sini ada caranya ya, tidak sembarangan. Jika sholat jamaah dikerjakan dengan berjamaah, maka diawali dengan azan, kemudian qomat. Setelah qomat dikumandangkan, selanjutnya imam dan makmum berniat melaksanakan sholat jamaah. Contoh sholat jamaah zuhur, asar berjamaah. Pertama sholat zuhur seperti biasa 4 rakaat, setelah salam qomat lagi, kemudian sholat asar 4 rakaat dan diakhiri dengan salam. Begitu ya anak-anak. Ini untuk melaksanakan sholat jamaah itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80.000 km persegi. 80,640 km per kilometer ya. Jadi mungkin sekitar dari Brebes ke Jakarta atau dari Brebes ke Surabaya ya, atau ke Semarang, 80 km. Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan atau maksiat. Yang ketiga, sakit atau dalam kesulitan. Ini boleh dijamak ya. Yang keempat, sholat yang dijamak, sholat adaan tunai, bukan sholat qodok ya. Dan yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Yang kedua adalah sholat qashar, pengertian dan hukumnya. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, sholat asar, dan isya, karena jumlah rakaatnya ada 4 ya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Hukum sholat qashar adalah sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 101. Lanjut ya. Syarat melaksanakan sholat qashar. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat ya. Jaraknya jauh, sekurang-kurangnya 80,640 km lebih ya, yaitu perjalanan sehari semalam ya. Yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat adaan tunai, bukan sholat qodok. Yang keempat, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Cara melaksanakan sholat qashar adalah sholat dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi diringkas ya. Jadi Islam itu memberikan keringanan bagi orang-orang yang tertentu ya. Di antaranya orang yang dalam perjalanan. Pelaksanaannya seperti melaksanakan sholat 2 rakaat pada umumnya ya. Jadi seperti pada sholat-sholat subuh seperti itu ya. Panduan sholat jamak dan qashar. Praktik sholat jamak takdim zuhur dengan asar.
Nah, kita nanti akan praktik ya anak-anak ya. Mulailah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Bersiap untuk melaksanakan sholat didahului dengan iqomah. Melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim pada waktu takbiratul ihram. Contoh lafaz niat zuhur untuk jamak takdim. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an ma'al asri jam'a takdimin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang keempat, setelah niat lanjutkan sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Setelah salam langsung berdiri untuk melaksanakan sholat asar 4 rakaat yang didahului dengan iqomah dengan niat sholat jamak takdim ya. Jadi jamak takdim itu tadi apa? Sholat yang dilakukan zuhur dengan asar dilakukan pada waktu zuhur ya. Itu jamak takdim. Kalau jamak takhir, zuhur dengan asar, jadi sholat zuhur dilaksanakan pada saat sholat asar, itu jamak takhir. Panduan sholat jamak dan qashar. Nah, ini selain digabungkan ya, juga diqashar. Diqashar itu diringkas. Jadi waktunya digabungkan, terus sholatnya diringkas, jadi lebih ringan ya. Seperti biasa ya, caranya wudhu terlebih dahulu, terus bersiap melaksanakan sholat, terus melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat diawali dengan niat sholat jamak takdim dan diqashar. Contohnya seperti ini niatnya ya. Sholli fardhul maghribi 3 rakaatin majmu'an ma'al isya'i suratin jam'a takdimin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya niat menjalankan sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya yang diringkas dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat sampai selesai. Setelah itu baru melaksanakan sholat isya 2 rakaat ya. Karena diqashar ya, jadi isyanya 2 rakaat yang didahului dengan iqomah dengan niat sholat jamak takdim dan diqashar. Nah, hikmahnya apa sih anak-anak dengan adanya jamak dan qashar itu? Tentunya setiap setiap kejadian atau setiap segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Begitupun dengan sholat jamak dan qashar. Hikmah yang pertama adalah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tetap dapat melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan perjalanan atau safar. Jadi perjalanan tidak menghalangi untuk tidak melaksanakan sholat. Yang ketiga, terhindar dari kesulitan. Baik anak-anak ya, itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Apabila ada pertanyaan, bisa silahkan komen di kolom komentar ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Baik, cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.